Istanbul tengah malam tak pernah benar-benar sunyi. Di balik lampu kota yang temaram, suara klakson dan deru angin dingin menamparkan wajah Megawati saat ia melangkah turun dari bus tim. Matanya menatap lurus ke arah stadion yang berdiri kokoh di kejauhan, bagai arena gladiator yang menunggu untuk merobek keberanian siapa saja yang melangkah masuk. Suara langkah sepatu rekan-rekannya membaur dengan dengung pikirannya sendiri. Megawati tahu, esok namanya akan diteriakkan, untuk dilulukan atau dimaki, tak ada jalan di tengah. Di koridor hotel tim, tatapan pelatih menembus Megawati seperti pisau. "Meriem bos bukan pemain sembarangan, wah," katanya pelan, seolah berbisik tapi menghujam. Megawati menatap lantai, menelan ludah yang terasa lebih pahit dari kopi Turki yang baru saja diminumnya. Ia ingat potongan headline media Turki yang sengaja dilempar ke grup tim, "Meriem akan bungkam Megawati di kandang sendiri." Satu kalimat, tapi baginya, itu bunyi genderang perang. Hujan rintik mulai menetes di jendela kamarnya. Megawati berdiri menatap keluar. Di seberang hotel, bendera Sarrier Blediesi berkibar dengan pongah, seolah menertawakan siapapun yang datang menantang. Ia mendengar dua rekan Turkinya sedang berdebat di lorong tentang strategi bertahan dari serangan Meriem dan Taraf. Tapi Megawati diam, membiarkan detak jantungnya beradu cepat dengan irama hujan. Di dalam dada, ada bara dendam yang belum padam. Ingatan laga pahit terakhir di mana ia gagal menembus blok lawan masih membekas. Malam itu, suara fans lawan mencaci, menertawakan, meneriakkan namanya seperti mantra kutukan. Megawati meremas pinggir kasur. "Besok aku jawab semua di lapangan," gumamnya, nyaris tanpa suara. "Ini bukan sekadar pertandingan, ini arena pembuktian." Suasana ruang makan tim malam itu tegang. Satu persatu rekan makan dengan suara sendok yang beradu dingin. Megawati duduk di ujung, nasinya hanya disentuh separuh. Kapten tim mendekat, menepuk bahunya, membisikkan kata-kata yang bagai cambuk, "Taklukkan tribun mereka. Jangan biarkan nama Indonesia jatuh besok." Megawati mengangguk pelan, bola matanya memantulkan bayangan kemenangan yang masih samar. Menjelang tidur, Megawati membuka ponselnya. Ratusan DM masuk, ada doa dari keluarga, ada semangat dari fans Indonesia, tapi juga hujatan netizen Turki yang menganggapnya remeh. Ia screenshot satu persatu, menatapnya lama. Bukannya meremukkan nyalinya, justru menyalakan amarah yang makin murni. Ia balas dalam hati, "Tunggu, Meriem. Tunggu, Taraf. Tunggu, Sarrier." Lampu kamar dipadamkan. Tapi di kepala Megawati, lampu stadion sudah menyala terang. Ia membayangkan sorak tribun, dengung mikrofon komentator, dan suara bola voli yang memecah udara. Esok akan jadi panggungnya. Gemuruh Istanbul boleh menakutkan, tapi Megawati sudah menyiapkan satu jawaban, spike perut yang akan membungkam semuanya. Pagi di Istanbul datang dengan angin dingin yang menusuk tulang. Megawati bangkit dari ranjang dengan mata sembab, sisa mimpi buruk semalam masih menempel di pelipisnya. Tapi tak ada waktu untuk bimbang. Hari ini, pelatih sudah memerintahkan sesi latihan tertutup di gedung latihan bawah tanah. Tak boleh ada kamera, tak boleh ada penonton, tak boleh ada bocoran ke media. Disinilah Megawati akan menyiapkan jurus barunya, spike perut. Bola pertama dilambungkan. Megawati berdiri di posisi servis, menatap rekan tosser di seberang net. Pelatih berteriak, "Turunkan badanmu. Jangan main tinggi, mainkan sudut perutmu." Megawati menahan napas, melompat sedikit lebih rendah dari biasanya, tangannya diayun setengah, smash menukik ke arah samping blok. Bola menukik tajam ke lantai, nyaris tanpa bisa dibaca. 1, 2, 3 kali diulang. Gemetar di lengan sudah terasa, tapi sorot matanya makin menyala. Rekan satu tim sempat saling pandang, ragu. Spike perut itu ide gila, kalau gagal, bolanya malah nyangkut di net. Bisik salah satu pemain Turki. Megawati pura-pura tak dengar. Keringatnya menetes ke lantai kayu. Ia tahu, jurus ini taruhan besar. Tapi hanya dengan kejutan,
Ia bisa membuat Meriam Bos dan Taraf tahu benar kehilangan keseimbangan di blok. Tak ada cara lain, tak ada jalan pulang. Pelatih melempar bola lagi, lebih cepat, lebih keras. Megawati mulai menahan rasa sakit di perut dan pundak, tapi setiap smash terasa seperti peluru yang meledakkan beban di pikirannya. Ia membayangkan wajah Meriam di seberang net, tatapan sinis Taraf, tribun Sarier yang gemuruh bak badai. Satu spike lagi, satu lagi, sampai semua keraguan luluh di ujung telapak tangannya. Sesi istirahat pun menjadi ruang evaluasi kecil. Pelatih menggambar pola di papan, menjelaskan arah servis, posisi blocking lawan, dan titik terlemah Sarier yang harus dihancurkan. Megawati mencatat dalam hati, tapi matanya tetap terpaku pada bola di tangannya. Bola itu tampak berat, berisi harga diri, nama baik klub, harapan orang-orang di rumah. Ia meremasnya seolah meremas seluruh ketakutannya. Suara musik latihan menggema, menutupi suara napas yang memburu. Megawati berdiri di depan cermin, meraba perutnya yang pegal. Spike perut, gumamnya, menatap refleksi matanya sendiri. Dalam benaknya, setiap gerakan disusun ulang, timing lambungan, ayunan lengan, sudut jatuhnya bola. Ia berjanji pada diri sendiri, spike ini akan jadi mimpi buruk Meriam Bos. Menjelang latihan usai, lampu hall latihan padam satu persatu. Megawati berjalan paling belakang, menenteng sepatu yang masih basah keringat. Sesi rahasia hari ini hanya dimengerti oleh sedikit orang. Tapi Megawati yakin, ketika lampu stadion menyala besok, satu jurus gila yang lahir dari lorong sunyi ini akan membungkam ribuan mulut lantang Sarier. Dan di sana, namanya akan berdiri lebih tinggi dari tribun manapun. Angin Istanbul makin dingin saat sore menjemput. Di sudut kafe dekat stadion, Meriam Bos duduk bersama beberapa jurnalis olahraga Turki. Sinar lampu kafe menyorot rambut pirangnya yang disisir rapi, bibirnya tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu ada bara yang nyala sejak lama. Sambil memainkan cangkir kopinya, Meriam menatap lurus ke arah kamera. Megawati pemain hebat, ya. Tapi di Kadinlar satu ligi, semua bintang pernah jatuh. Dan besok, dia akan jatuh di depan mataku. Suara kamera terus memotret, menangkap tiap kerling matanya yang licin seperti ular. Meriam menepuk bahu Taraf tahu benar yang duduk di sampingnya. Taraf tertawa pelan, menimpali, mereka pikir spike perut akan mengecoh kita. Blok Sarier akan jadi tembok baja. Dia pikir kita tak siap. Kata-kata Taraf bagai pisau kecil yang mengiris telinga Megawati, karena rekaman wawancara ini langsung viral di media sosial, menembus grup obrolan tim. Di ruang makan hotel, Megawati memutar video wawancara itu di ponselnya. Suara Meriam terdengar nyaring di antara suara piring dan sendok. Satu persatu rekan satu tim menatap Megawati, seolah ingin tahu bagaimana ia akan merespons. Megawati tak berkata apa-apa, hanya memejamkan mata, menahan napas sejenak, lalu menghapus video itu. Tapi di kepalanya, kata-kata Meriam terpatri seperti luka bakar. Dendam Meriam bukan sekadar bualan. 2 musim lalu, rumor beredar Meriam pernah menunggu kontrak di klub yang sama dengan Megawati, tapi tempatnya digeser di detik terakhir. Sejak itu, kabar panas di kalangan pemain lokal, Meriam bersumpah akan mempermalukan siapapun yang merebut spotlight-nya. Megawati, dengan semua sorot media Asia, jadi target empuk. Malam itu, Meriam berdiri di tepi tribun stadion kosong. Ia menatap kursi-kursi penonton yang akan terisi ribuan orang esok hari. Ia membayangkan sorakan fans Sarier, memekakkan telinga lawan, menekan mental mereka sedikit demi sedikit. Baginya, tribun adalah senjata, dan mulut ribuan orang adalah peluru. Besok, tribun ini akan membunuh Megawati pelan-pelan, bisiknya, lirih tapi beracun. Taraf mendekat, membawa sebotol air mineral, lalu ikut memandangi stadion. Mereka bicara soal pola blok, cara memancing Megawati spike terlalu cepat, lalu menutup jalur dengan blok berlapis. Setiap strategi dirancang untuk satu tujuan, membuat Megawati ragu pada jurus spike perutnya. Mereka tertawa kecil,
seolah sudah merayakan kemenangan sebelum peluit pertama ditiup. Tapi di kamar hotel seberang, Megawati belum tidur. Ia mendengar suara fans Sarier di luar, berlatih yel-yel. Ia mendengar gemuruh itu menembus kaca jendela. Di atas kasur, Megawati mengepalkan tangan. "Dendammu, meriam, besok akan kau kunyah sendiri," batinnya. Matanya tajam menatap langit-langit kamar, membayangkan Spike perut menembus blok baja yang mereka banggakan. Satu hari lagi, gemuruh Istanbul akan punya nama yang berbeda, namanya. Langit Istanbul semakin kelabu. Malam ini, udara di sekitar hotel tim terasa berat, seolah membawa ribuan sorakan tribun yang belum terdengar, tapi sudah menekan napas para pemain. Megawati duduk di pojok kamarnya, earphone terpasang di telinga, memutar rekaman sorakan penonton Sarier di laga-laga sebelumnya. Setiap teriakan "Bu" yang diarahkan ke pemain lawan, diputar berulang-ulang, menamparkan mentalnya agar kebal esok hari. Di meja kerjanya, Megawati menempelkan kertas kecil, potongan headline media yang menghina, "Megawati si pendatang, siap ditelan Istanbul." Setiap huruf di sana membakar semangat, sekaligus menimbulkan bayangan buruk, blok gagal, Spike mentah, jatuh di depan ribuan orang yang tertawa sinis. Megawati menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Tapi setiap kali memejam, suara meriam kembali menelusup, memanggilnya dengan nada mengejek. Rekan-rekan satu tim mendengar Megawati bicara sendiri di lorong hotel. Kapten mendekat, menepuk bahu, mencoba menenangkan. "Kau bukan satu-satunya yang akan mereka hujat di sana. Tapi kaulah satu-satunya yang bisa membungkam mereka." Kata-kata itu menetes bagai embun di hati Megawati. Namun, di lubuk hati terdalam, ia tahu, kalau ia jatuh, tak ada yang benar-benar bisa menahannya. Malam semakin larut. Di atas meja, ponselnya tak henti bergetar, puluhan DM fans Indonesia mengalir, kebanyakan doa, sisanya komentar sinis, "Jangan bikin malu, jangan pulang kalah." Megawati menutup matanya, menahan setitik air di sudut kelopak. Antara rindu pada keluarga, tekanan media, dan dendam meriam, semuanya berkecamuk jadi badai di dadanya. Ia bangkit dari kursi, berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, mata merah, tapi tatapan itu masih sama, tatapan gadis yang pernah berlatih sampai lampu mati di gor kampungnya, tatapan anak desa yang pernah dijatuhkan berkali-kali, tapi selalu berdiri lagi. "Besok, tribun manapun tak akan bisa menenggelamkan aku," bisiknya pelan, menatap dirinya sendiri seolah menantang bayangan meriam. Megawati berjalan ke kasur, membaringkan tubuhnya, tapi jantungnya tetap berdegup seolah berlari. Ia mendengar hujan turun di luar jendela, hujan yang membasuh kota, tapi tak bisa membasuh resah di dadanya. Ia tahu, esok adalah panggung di mana satu kesalahan akan jadi bahan tertawaan ribuan mulut. Namun, di sanalah pula satu Spike bisa jadi peluru yang memecah arogansi lawan. Dan di antara suara hujan yang menetes di kaca, Megawati memejamkan mata untuk terakhir kalinya malam itu. Dalam mimpinya, ia melihat tribun Sarier yang bergemuruh. Tapi di tengah gemuruh itu, ada satu suara yang lebih keras, suara Spike yang menembus blok, menghantam lantai, membungkam ribuan mulut yang berniat menelan namanya. Dan Megawati pun tertidur, memeluk bayangan kemenangannya sendiri. Pagi itu, langit Istanbul tak lagi kelabu, tapi berubah menjadi bentangan biru dingin yang menusuk tulang. Di luar stadion, ribuan pendukung Sarier sudah berkumpul, melantangkan yel-yel dengan drum dan bendera yang berkibar sombong. Setiap sudut tembok stadion dipenuhi poster meriam bos, Sang Ratu Tribun, dengan tulisan besar, "Sarier tak pernah takluk di kandang." Megawati menatapnya dari balik kaca bas tim. Tangannya gemetar, tapi matanya membalas tatapan poster itu tanpa gentar. Saat Megawati turun dari bas, sorak-sorai tribun bak gelombang pasang yang memukul jantungnya. "MEEGAAWHAAT!" teriak fans Sarier sambil menunjuknya, mengejek dengan lagu-lagu sindiran. Beberapa fans melemparkan syal tim ke arahnya seolah menandai mangsa. Megawati menarik napas panjang,
mendengar detak jantungnya yang seirama dengan genderang sorakan tribun. Kakinya melangkah pasti ke ruang ganti, melewati ribuan tatapan beringas. Di dalam ruang ganti, suasana justru lebih sunyi dari liang kubur. Rekan-rekannya saling menunduk, berdoa dalam hati. Pelatih memecah keheningan dengan suara serak, "Ingat, suara tribun mereka bisa menelanmu hidup-hidup kalau kau biarkan. Tutup telingamu, fokus pada bola. Spike perutmu adalah peluru. Jangan biarkan meriam merampasnya." Megawati hanya mengangguk. Pundaknya bergetar menahan seluruh beban yang kini menumpuk di pangkal leher. Begitu langkah pertama keluar terowongan stadion, teriakan makin menggila. Drum ditabuh, peluit dibunyikan, bendera dikibaskan tepat di atas kepalanya. Megawati berdiri di pinggir lapangan, menatap net di hadapannya, net yang memisahkan dirinya dengan Meriam Bos dan Taraf tahu benar. Di seberang, Meriam tersenyum licik, lalu mengacungkan jari telunjuknya ke arah Megawati, seolah berkata, "Kau akan jatuh di sini." Peluit pertama dibunyikan. Bola pertama melambung, Spike Meriam melesat bagaikan panah, langsung menembus blok dan menghantam lantai di samping Megawati. Sorak penonton meledak. "Bungkam dia! Bungkam dia!" teriak barisan fans Sarrier. Setiap poin yang hilang bagai cambuk di hati Megawati. Ia mencengkeram lengan tosernya, membisik pelan, "Nanti giliran kita." Skor makin tertinggal. Taraf berkali-kali menatap Megawati sambil mengejek, menggigit bibirnya dengan seringai kemenangan. Suara penonton kini berubah jadi dentuman di telinga, mengganggu ritme nafas. Megawati berusaha menenangkan diri. Ia teringat sesi latihan rahasia, teringat spike perut yang dia asah berkali-kali meski harus merasakan sakit di perut. Ini waktunya. Ia tahu, hanya satu spike saja bisa mematikan ribuan mulut. Saat servis kembali ke timnya, Megawati berdiri di jalur serang. Tribun makin lantang, drum makin cepat, tapi Megawati hanya menatap net. Begitu bola dilambungkan, seolah seluruh gemuruh hilang tertelan detak jantungnya. Ia melompat rendah, memutar pinggang, ayunan tangannya melesat, spike perut pertama menghantam lantai di sisi kiri blok Meriam. Boom! Stadion mendadak sunyi sedetik, lalu sorak fans lawan pecah, tapi kali ini ada rasa gemetar di teriakan mereka. Spike perut pertama berhasil. Megawati menatap net, dan tatapan Meriam pun retak untuk pertama kalinya. Spike perut pertama Megawati bagai palu yang memukul kebisingan stadion. Satu hentakan smash itu merontokkan sorak-sorai Sarrier, membuat ribuan pendukung tertegun sekejap. Megawati berdiri tegak di garis serang, napasnya memburu, tapi tatapannya tak goyah sedikit pun. Di seberang net, Meriam Bos menelan ludah, mencoba menutupi retak di sorot matanya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Toser melemparkan bola lagi, tempo permainan makin cepat. Pelatih di pinggir lapangan memberi kode, telapak tangannya menekan ke bawah, sinyal agar Megawati memainkan variasi spike perut lagi. Bola, lambung kedua datang. Megawati memutar pinggangnya, menahan napas, lalu memukul dengan sudut menukik lebih rendah. Bola melesat seperti anak panah, menukik di sela blok Taraf. Taraf terkejut, tangannya terlambat menutup celah, bola menghantam lantai keras. Teriakan fans Sarrier berubah jadi dengkuran amarah. Poin demi poin, Megawati makin menemukan ritme. Spike perut bukan hanya teknik, tapi senjata psikologis. Setiap smash rendahnya menamparkan kepercayaan diri blok Meriam dan Taraf yang sebelumnya bagaikan tembok baja. Gemuruh drum di tribun kini terdengar seperti ratapan, suara yang memohon agar ratu mereka di net tak roboh di tangan pendatang dari seberang benua. Tapi Meriam tak tinggal diam. Di sela timeout, ia menarik Taraf ke samping, membisikkan strategi kotor, tutup pinggangnya. Paksa dia naik spike biasa. Hancurkan perutnya. Begitu permainan dimulai lagi, blok Sarrier mencoba mengurung gerak Megawati. Sekali, dua kali spike perutnya mentah di net, seolah menegaskan bahwa senjata itu bisa gagal. Penonton yang tadi senyap mulai bangkit lagi, bersorak tiap kali Megawati terpeleset sedikit. Megawati menarik napas dalam,
Telapak tangannya menekan keras paha yang mulai pegal. Ia melihat ke arah tribun, bendera Sarier kembali berkibar, fans berjingkrak sambil melontarkan cemoohan. Semua itu berputar di kepalanya, cemooh, dendam meriam, tribun yang seolah hendak menelannya hidup-hidup. Tapi di antara semua kebisingan itu, suara pelatih bergaung di telinganya, "Spike, perutmu adalah peluru. Jangan ragukan pelurumu sendiri." Bola ketiga datang, umpan rendah. Megawati melompat, menahan gemetar di kaki. Spike perut ketiga diluncurkan, lebih cepat, lebih rendah, dan lebih dalam. Bola menukik tajam ke sudut kanan belakang, menghantam lantai tanpa ampun. Taraf bahkan tak sempat bergerak. Begitu bola jatuh, Megawati mendarat dengan lutut yang bergetar, tapi ia menatap net dengan mata yang berkobar. Stadion seolah terdiam lagi. Meriam menatapnya, pupilnya membesar, tak lagi bisa menutupi retakan harga diri. Set pertama akhirnya direbut Megawati dan timnya 25-21. Spike perut jadi headline dadakan para komentator. Megawati berjalan ke bench timnya, menepuk dada sambil menatap tribun yang kini mulai kehilangan taringnya. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Sarier, meriam, tribun kalian, semua akan takluk satu persatu. Tribun Sarier belum benar-benar diam. Begitu set kedua dimulai, drum ditabuh makin cepat, suara peluit memekakkan telinga, mencoba menutupi denting amarah fans yang tercabik Spike perut Megawati di set pertama. Meriam bos berdiri di garis depan, dagunya terangkat, bibirnya melengkung ke senyum sinis. Di matanya, set kedua adalah medan balas dendam. Tapi di seberang net, Megawati berdiri tegak, menatap lurus, tak mau sedikit pun berkedip. Rally pertama di set kedua langsung jadi perang mental. Megawati melompat, menyiapkan Spike perut, tapi meriam bergerak cepat. Bloknya rapat, menutup ruang serang. Bola memantul, jatuh di sisi Megawati. Poin untuk Sarier. Penonton meledak, seolah pukulan itu cukup untuk meremukkan mental lawan. Meriam mendekat ke net, menatap mata Megawati tajam-tajam sambil berbisik, "Itu saja yang kau punya." Megawati balas menatap, nafasnya memburu, keringat menetes, tapi bibirnya tersenyum tipis. Ia balas dengan gerakan kecil, mengangguk, menepuk dada, seolah berkata, "Tunggu." Suasana net makin panas. Taraf tahu bener pun ikut berdiri lebih dekat, menatap Megawati dengan tatapan meremehkan. Setiap poin yang direbut Sarier, dua blok monster itu mengejek Megawati, memancing emosinya. Di bangku cadangan, pelatih hanya mengamati. Ia tahu ini bukan lagi soal teknik, tapi duel batin. Spike perut yang diasah di lorong-lorong latihan itu sedang diuji bukan hanya di tangan, tapi di hati Megawati sendiri. Satu momen ragu, satu detik mental runtuh, maka tribun Istanbul akan menggigitnya hidup-hidup. Megawati menahan gemetar di lututnya, mengulang mantra dalam hati, peluru tak pernah ragu. Skor sempat imbang 12-12. Rally demi rally, bola mengambang di udara seperti petir yang belum jatuh. Tosser mengirim umpan lambung, Megawati menatap net, melihat meriam sudah bersiap menutup blok atas. Dalam sepersekian detik, Megawati menipu arah, merendahkan ayunan tangannya. Spike perut dilepaskan ke sisi kiri Taraf. Taraf terkecoh, bola menukik menembus celah. Poin untuk Megawati. Ia mendarat, menatap meriam sambil menahan senyum, membalas ejekan dengan tatap mata yang tajam. Tapi balasan datang cepat. Meriam tak mau kalah, smash kerasnya menembus blok Megawati, menghantam dada libero timnya. Sorakan tribun kembali meledak, umpatan fans lawan berhamburan. Bola diangkat lagi, rally makin cepat, umpatan makin bising. Megawati hampir kehilangan fokus, tapi setiap kali ia hendak goyah, tatapan sinis meriam membangkitkan bara di dadanya. Bukan hanya Spike perut yang dipertaruhkan, tapi juga harga diri. Di penghujung set kedua, Megawati menutup rally dengan spike keras, bukan spike perut, tapi smash lurus yang menabrak lengan Taraf, memantul jauh keluar garis.
Skor 25-18, set kedua milik Megawati. Ia mendekat ke net, menatap Maryam dari jarak satu langkah. Tak ada kata, hanya tatapan, satu mata penuh dendam, satu mata penuh tekad. Di tribun, sorakan membelah malam Istanbul, tapi satu suara mengalahkan semuanya, suara mental Maryam yang retak pelan-pelan di depan spike perut seorang pendatang. Suara tribun Istanbul tak pernah benar-benar padam. Meski Sarrier kehilangan 2 set, genderang drum justru dipukul makin keras, bagai seruan perang yang menolak tunduk. Maryam Bos berdiri di tengah lingkaran pemainnya, napasnya memburu, matanya memerah menahan malu. Ia berbisik keras pada taraf, tahu benar, kita hancurkan dia sekarang. Kalau spike perut itu muncul lagi, kita patahkan di net. Kata-katanya bagaikan cambuk yang memecut sisa semangat timnya. Begitu set ketiga dimulai, Sarrier berubah jadi pasukan yang lapar. Maryam menyerang dari sisi kiri dengan smash tajam, taraf menutup blok lebih rapat, libero mereka berlari mengejar bola seolah nyawanya dipertaruhkan. Skor menempel ketat, fans Sarrier menggila, sorakan mereka berubah jadi gaungan yang memantul di dinding stadion, mencoba menelan satu-satunya suara Megawati di lapangan. Megawati merasakan tekanan itu di dada. Spike perutnya mulai tertebak, 2 kali upaya tembus blok Maryam mental kembali. Suara ejekan fans makin keras, MEGAWHO, MEGAWHAT. Di antara pukulan bola, Megawati sempat menatap Benz, kapten tim memberi isyarat dari pinggir lapangan, jangan panik, tetap main sabar. Tapi getar di perutnya sudah sulit diabaikan. Latihan rahasia itu memang mematangkan senjata, tapi rasa sakitnya sekarang menuntut balas. Saat time out, Megawati menunduk, memegang pinggangnya yang mulai kram. Pelatih menatapnya lekat-lekat, menepuk pundaknya dengan keras. Kalau mereka sudah tahu spike perutmu, mainkan variasi. Spike biasa, tipuan, lompatan palsu, ini bukan hanya otot, ini kepala. Kata-kata itu membelah kabut di benaknya. Megawati mengusap keringat, menarik napas dalam. Ia tahu, Sarrier sekarang bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk mempermalukannya di kandang sendiri. Begitu permainan dimulai lagi, rally berubah jadi drama berdarah. Smash Maryam menghantam blok, memantul, terkejar, bola kembali melayang. Tosser Megawati mengirim umpan pendek, Megawati pura-pura spike perut, tapi di detik terakhir, dia melakukan tipuan halus ke ruang kosong di belakang taraf. Bola jatuh, penonton mendadak terdiam sepersekian detik, tapi tepuk tangan Maryam cepat meredam keheningan. Ia bertepuk tangan mengejek, seolah berkata, bagus, tapi tidak cukup. Skor mendekat ke angka kritis 18-18. Sarrier menolak tunduk, sorakan penonton berubah jadi mantra pengusir keberanian. Di balik net, Maryam mendekat, bibirnya nyaris menempel pada celah jaring, berbisik tajam, aku tidak akan membiarkanmu pulang dengan kepala tegak. Tatapan mereka terkunci, mata Megawati menatap mata Maryam, tidak gentar. Di detak jantungnya, Megawati mendengar suara tribun seperti gemuruh badai yang hendak diterjang. Dengan sisa tenaga, Megawati meminta umpan lambung tinggi. Spike perut, tidak. Kali ini dia melompat setinggi mungkin, smash lurus meledak menembus blok taraf dan Maryam yang sudah kehabisan timing. Bola jatuh di lantai, menghantam keras tepat di tengah para pendukung Sarrier yang sudah berdiri. Poin untuk Megawati. Poin yang menegaskan, serangan balik sehebat apapun, tidak akan menenggelamkannya. Stadion mendadak terdiam lagi, tapi di dada Megawati, bara makin membara. Masih ada penutup yang harus dia tuntaskan. Sorak tribun yang semula membahana, kini berubah jadi dengung rendah bagai lebah kehilangan ratu. Di tengah lapangan, Megawati berdiri dengan napas terengah, tangannya menggenggam erat lututnya yang mulai bergetar. Peluh menetes di pelipis, tapi sorot matanya tak lagi sama seperti di set pertama. Mata itu kini menatap Maryam Bos seperti pemburu menatap mangsanya yang hampir kehabisan tempat bersembunyi. Sarrier masih berusaha bertahan. Maryam berkali-kali memaksa spike keras,
Taraf mencoba memblok jalur serang Megawati dengan menutup rapat ruang perut. Namun setiap serangan itu seperti senjata tumpul yang membentur tameng besi. Megawati tak hanya melawan dengan spike perutnya, tapi juga variasi tipuan dan smash silang yang menembus celah blok rapat. Poin demi poin jatuh di tangan tim Megawati. 21-18. Gemuruh penonton berubah jadi rintihan panjang. Di sela-sela rally, Megawati melirik ke tribun yang semula mengejek namanya. Banyak di antara mereka yang kini berdiri terpaku, mulut masih bergerak, tapi suara tak lagi tajam. Di sanalah Megawati merasakan pembalasan paling sunyi, diam yang memekakkan telinga lawan. Meriam melihat itu semua, matanya membelalak, sorotnya penuh amarah. Ia tak pernah membayangkan bisa dipermalukan sedingin ini di kandang sendiri. Tosser Megawati mengirim bola umpan tinggi ke garis depan. Megawati melompat, pura-pura melepaskan spike perut, lalu tiba-tiba menahan ayunan tangan, memukul bola setengah lunak ke sudut belakang. Taraf terpaku, Meriam terjebak di posisi yang salah. Bola jatuh mulus di lantai. Poin lagi, 23-19. Bangku penonton Sarrier bergetar pelan, bukan karena sorakan, tapi karena ribuan orang mulai duduk terdiam satu persatu. Pelatih Sarrier berteriak frustasi dari pinggir lapangan, memanggil time out, mencoba memompa lagi semangat anak-anaknya. Tapi di benak Megawati, sorakan Meriam tak lagi terdengar. Yang ada hanya suara hatinya sendiri, suara gadis kampung yang dulu pernah diremehkan, suara ayah dan ibunya yang menunggu kabar kemenangan ribuan kilometer dari Istanbul. Spike perut yang lahir di lorong latihan sunyi kini menjelma jadi peluru yang membunuh arogansi lawan. Begitu peluit time out berakhir, Megawati berdiri di garis serang dengan dada membusung. Tribun mencoba bernyanyi lagi, tapi terdengar patah. Umpan Tosser melambung, Megawati memutar pinggang, menukik rendah, spike perut terakhir menghantam lantai tepat di antara kaki Meriam. Bola bergulir pelan, seolah mengejek. Poin ke-25, set ketiga milik Megawati, 3-0 tanpa ampun. Stadion meledak, tapi bukan oleh sorakan kemenangan Sarrier, melainkan oleh hening yang membungkam ribuan mulut. Megawati berdiri di tengah lapangan, menatap net tempat Meriam berdiri terpaku. Tak ada kata-kata, hanya satu tatapan seorang pendatang yang datang sendirian, di antara bendera asing, di depan ribuan suara asing, dan pulang membawa diam yang membunuh. Dan di tribun yang membisu, nama Megawati bergetar lebih keras dari genderang drum manapun. Suara peluit panjang menggema, menandai akhir pertandingan yang membungkam Stadion Sarrier untuk pertama kalinya musim ini. Megawati berdiri di tengah lapangan, tubuhnya gemetar menahan letih, lututnya hampir ambruk, tapi kepalanya tegak menatap tribun yang kini tak lagi bernyanyi. Bendera Sarrier yang semula dikibarkan tinggi kini terkulai di tangan pendukungnya, warna birunya pudar ditelan sorot lampu stadion yang menyorot sang bintang tamu, Megawati. Di seberang net, Meriam Bos terduduk di lantai, menatap kosong ke arah papan skor. Tangan kanannya mengepal, tapi tak ada lagi kata-kata sinis yang keluar dari bibirnya. Dendam yang semalam begitu membara kini dilahap habis oleh satu senjata bernama spike perut. Taraf tahu benar berdiri di sampingnya, menepuk bahu Meriam, tapi bahkan ia pun tak bisa menutupi wajahnya yang merah padam. Harga diri yang sempat dijunjung tinggi roboh oleh satu nama, Megawati. Saat Megawati melangkah ke pinggir lapangan, beberapa fans Sarrier yang semula paling lantang mencaci justru diam mematung. Satu dua orang menunduk, mengusap wajah mereka seolah tak percaya tribun angkuh mereka bisa dibungkam seorang pendatang. Suara komentator terdengar serak di pengeras suara, Megawati spike perut, pendatang dari timur, menutup laga dengan skor 3-0 mutlak. Kata mutlak itu menamparkan ego seluruh tribun Istanbul malam itu. Di lorong menuju ruang ganti, Megawati disambut pelukan para rekan setimnya. Beberapa menepuk bahunya keras-keras, ada yang memeluk sambil menahan air mata. Pelatih berdiri paling belakang,
menatapnya lama sebelum akhirnya mendekat, menepuk pelipisnya pelan, berbisik, "Kau buktikan bahwa Spike tak cuma lahir di lapangan, tapi juga di hati." Kata-kata itu membuat Megawati menggigit bibirnya, menahan emosi yang mendesak di dada. Saat bus tim bergerak menjauh dari stadion, Megawati menempelkan dahinya di kaca jendela. Dari kejauhan, lampu-lampu Istanbul berkedip, memantulkan sisa hujan yang turun tipis. Ia teringat sesi latihan sunyi di lorong bawah tanah, teringat sorakan tribun yang meneriakkan namanya seperti kutukan, teringat tatapan meriem yang seolah hendak memakannya hidup-hidup. Semua itu kini terkubur di lantai stadion, dan Megawati pulang dengan satu nama yang lebih keras dari ribuan drum, namanya sendiri. Ponselnya bergetar di saku. Puluhan pesan masuk, keluarga di rumah mengirim foto menonton bareng di ruang tamu sempit. Fans Indonesia membanjiri DM dengan emoji bendera merah putih. Di antara ratusan pesan itu, Megawati hanya menatap satu potongan pesan dari sang ibu, "Kamu sudah pulang menang, wah. Kamu pulang dengan kepala tegak." Sederhana, tapi cukup untuk membasuh semua lelah di pundaknya. Bus tim perlahan melewati bendera Sarier yang masih berkibar lemah di pagar stadion. Megawati menatapnya sekali lagi, lalu menutup mata. Di kepalanya, suara tribun tadi tak lagi terdengar seperti momok, melainkan jadi cerita yang akan selalu diingat, bagaimana tribun yang menggertak bisa ia bungkam, bagaimana dendam bisa ia patahkan, dan bagaimana Spike perut lahir untuk membuktikan bahwa bahkan di sarang musuh sekalipun, seorang Megawati tetap pulang dengan kepala tegak.